Oke, halo semuanya, dan kembali lagi di channel Pecandu Gadget. Kali ini kita ada kedatangan Xiaomi 13T, dijuluki sebagai flagship killer pada zamannya. Nah, sekarang singkat saja, kita akan melihat terlebih dahulu isi kotaknya ini. Standar banget teman-teman ya. Jadi kita cepat-cepat aja biar hemat waktu, karena banyak yang komen. Di sini ini casing seperti biasa. Di bagian ini ada charger sebesar 67 watt dan juga dapat kabel. Itu aja sih, nggak perlu banyak yang dibahas. Untuk kotaknya itu aja, kita upgrade dulu dan kita ke handphonenya langsung. Oke guys, ini adalah Xiaomi 13T. Saya sampai 2 kali ngomong ya. Kita akan bahas secara singkat speknya. Untuk layarnya ini sebesar 6,67 inci menggunakan panel AMOLED dengan resolusi 1,5K atau 1220 x 2712 pixel. Dan layar ini sudah mendukung refresh rate sebesar 144 Hz yang tentu akan membuat scroll menjadi lebih enak dan juga smooth. Dibekali dengan chipset MediaTek Dimensity 8200 Ultra yang merupakan prosesor yang bertenaga. Kemudian HP ini juga didukung oleh RAM 12GB dengan penyimpanan internal sebesar 512GB. Tapi untuk yang saya pegang ini adalah di varian 256GB. Sekarang kita sedikit ngomongin ke sektor kamera. Ini kameranya, kamera utama mendukung 50 megapiksel dengan tambahan lensa Leica. Ya nggak tahu ya itu lensa atau tuningan aja. Leica ini berfungsi untuk membuat hasil foto lebih tajam dan natural. Memiliki kamera ultrawide sebesar 12 megapiksel dan kamera telefoto sebesar 50 megapiksel. Untuk kamera depan ini yang berbentuk dot atau notch ini sebesar 20 megapiksel untuk kebutuhan selfie. Dan karena HP-nya bongsor dan cukup besar, ini ditenagai oleh baterai sebesar 5000 mAh. Selain itu mendukung pengisian cepat dengan charger 67 watt yang diklaim dapat mengisi penuh dalam waktu sekitar 40 menit saja. Dengan desain yang cukup rapat seperti ini, HP ini memiliki sertifikasi IP68 yang tahan air dan debu. Kemudian untuk varian belakang HP ini ada 2 pilihan, yang kaca seperti ini atau yang namanya vegan leather yang warnanya biru atau hijau itu kalau nggak salah. Dan fitur tambahan ini seperti memiliki speaker stereo dengan dukungan Dolby Atmos, dengan MIUI berbasis Android 13, dan konektivitas yang cukup lengkap termasuk 5G, Wi-Fi 6E, dan juga NFC. Kurang lebih itu adalah spek singkat dari ini HP atau spek dasar dari ini HP. Sekarang seperti biasa kita akan bahas tentang si model HP-nya. Kalau kita lihat di bagian layar ini memang cukup besar dan bisa dilihat untuk sisi-sisinya bezel ini bisa dibilang nggak yang tipis-tipis banget, tapi nggak yang tebel juga. Jadi menurut saya pas-pas aja sih, nggak yang ngeganggu banget di mata gitu. Dan untuk layarnya karena ini sudah AMOLED, jadi lebih enak di mata dan lebih tajam aja dengan resolusi 1,5K. Untuk kita lihat di bagian samping kiri, ini polos guys ya, tidak ada apa-apa ya. Sedangkan di bagian samping kanan terdapat ini tombol power dan juga tombol volume. Ini normal ya daripada HP sebelumnya ya, karena rada nggak cocok aja. Kemudian di bagian bawah ini ada port USB Type-C. Ini ada speaker stereo, ada lubang mikrofon, ada SIM tray. Salah mulu dari tadi. Ini ada juga mikrofon, ada infrared blaster, dan juga ada si speaker stereo. Kemudian kita akan lihat di model bagian belakang guys ya. Seperti biasa, saya memang orang yang tidak suka dengan bodi belakang yang kaca seperti ini karena gampang, kalian lihat gampang banget kotor seperti ini, terkena minyak-minyak, terkena sidik jari. Jadi menambah kesan kalau HP ini itu gampang kotor teman-teman ya. Tapi ini bisa diakali pakai casing. Ada banyak varian casing, kalian bisa cari sendiri. Untuk di kamera, nah ini yang bikin salfok itu pasti ada si Leica. Ini bikin orang salfok ya. Ini entah tuningan atau memang lensanya menggunakan Leica, saya nggak paham. Tapi yang pasti ini menambah mahal ini HP. Tapi jujur untuk desain kamera ini saya cukup suka daripada yang kita nggak mending ya. Tapi memang kalau saya jujur daripada yang 14T lebih mendingan desain yang ini aja sih. Kalau menurut saya, karena kan model itu selera guys ya.
Ada ada 3 kamera dan juga ada ini flash teman-teman ya. Ini juga kaca semuanya guys. Jadi ini menambah kesan mewah dan elegan si HP ini. Dan seperti biasanya kalau kita mau ngomongin performa, yang bahas akan teman saya karena nanti coba buat ngegame dan kamera. Kemudian saya akan sambung di penutupan nanti. Oke, langsung kita sambung ke teman saya. Oke cuy, meneruskan review dari teman saya yang tadi ya. Jadi dia tadi udah bahas soal desain dan spesifikasi dasar. Kali ini di bagian saya bakal review atau nyobain performa dari Xiaomi 13T ini cuy. Jadi seperti yang disebutkan tadi, ini HP itu pakai MediaTek Dimensity 8200 Ultra. Ini tuh bisa dibilang sama kayak Snapdragon 870 ya, tapi untuk performanya tuh lebih kenceng sih Dimensity ini. Nah, langsung aja kita bakal cobain untuk game yang biasa kita mainin cuy, yaitu Mobile Legends. Kali ini kita nggak nyobain, kenceng banget. Kali ini kita nggak nyobain main game Genshin Impact karena ya terlalu gede cuy untuk filenya itu. Daripada lama-lama, kita bakal langsung nge-skip ke dalam in-game-nya cuy. Oke, kita udah masuk ke dalam in-game-nya cuy. Ini bisa dilihat di sini tuh kita pakai settingan grafik di frame rate tinggi, grafis tinggi. Nah, di sini tuh unlock frame rate-nya sampai ke ultra. Tuh, kita coba ke ultra, guys. Oke, itu cuma peringatan kalau bakal boros di baterai. Kita coba ultra semua ya. Ini sih enak banget cuy, ditambah dengan layar dengan refresh rate 144 Hz. Tuh. Ini tuh nggak yang panas gitu ya, dia cuma anget biasa aja. Tapi kalau pakai data seluler sih saya kurang tahu ya nanti kayak gimana, karena saya ini pakai full wifi itu. Bisa dilihat ya di sini grafiknya tuh emang gacor banget coy, gawendeng ini. Bayangan-bayangannya juga terlihat real time di sini. Ini jadi kalau kalian pakai HP ini untuk kebutuhan pas rank gitu sih oke banget coy, serius. Nah, dan seperti yang saya rasakan sendiri dan saya berspekulasi sendiri, kalau kalian pegang HP ini tuh udah nggak perlu mikir upgrade HP dulu cuy, karena ini HP masih gacor di 4 atau bahkan 5 tahun ke depan gitu loh. Ini tuh masih oke cuy. Apalagi sekarang ada flagship barunya Xiaomi 14 itu kan. Nah, daripada buat beli itu, kalau kalian yang pengen beli HP flagship Xiaomi, mending kalian ambil ini aja cuy. Hemat di kisaran 1 juta atau 2 jutaan lah. Perasaan sih 1 juta deh. Gitu cuy. Nah, karena soalnya nih HP ini masih gacor parah cuy. Wah, miss. Tuh, masih enak nih. Tuh, kita main di settingan ultra cuy. Frame rate ultra, grafik juga ultra. Nah, gimana kalau kita cobain game PUBG Mobile? Gasken. Oke, kita udah masuk ke dalam lobby PUBG Mobile. Nah, ini sih masih oke ya. Ini settingan apa nih? Kayaknya ini defaultnya settingan tinggi dia. Kita masuk ke pengaturan, ke grafik. Nah, sini cuy. Dia pakai settingan di HD High. Ini di HD High. Ini juga bisa ke HD Extreme cuy. Mungkin HDR juga bisa dia, tapi saya sendiri sih nggak terbiasa pakai yang settingan ini. Saya sih biasanya pakai smooth extreme, tapi berhubung ini kita nyobain HP flagship, kita bakal cobain di HDR extreme cuy.
kita bakal cobain akan seperti apa rasanya. Dan seperti sebelumnya, kita bakal skip langsung ketika udah di dalam gamenya cuy. Oke coy, kita udah di dalam gamenya, sekaligus kita mendarat dengan selamat di Pochinki. Dan seperti inilah hasil dari grafik settingan HDR Extreme. Tuh, ini sih parah sih, ini grafiknya cuy, gacor banget ini. Nah, cuy, kita bakal cari senjata dulu. Aduh, tidak ada senjata ini. Di mana ini? Nah, tuh bisa kalian lihat di sini darat di tanah-tanahnya juga kelihatan benar-benar realistis. Apalagi di segi bayangan-bayangan bangunan ini, cuy. Tuh. Kita lihat di sini. Oh, semuanya pada perang, cuy. Gak nemu senjata ini. Tuh, ini sih oke banget cuy. Kalau buat kalian yang pengen beli HP ini untuk keperluan gaming nih, oke cuy. Bener-bener oke sih. Tuh. Ini oke parah cuy. Aku tidak punya apa-apa. Kabur, kabur. Bingung cuy ini cuy kalau main sambil liatin layar dari kamera cuy. Tuh, ini sih enak parah cuy. Untuk gyro pasti ada ya dia, cuma saya harus nyeting dulu cuy. Kalau mau pakai gyro deh. Sini bisa dilihat ini soal tuh debu-debunya juga kelihatan cukup realistis cuy. Ini sih bagus sih. Dan dia tuh nggak yang terlalu panas dan juga yang ya cuma anget biasa doang. Ini tuh. Aduh mati. Tolong. Nah, untuk performa game PUBG sama Mobile Legends kurang lebih seperti itu cuy ya. Kita bakal coba soal kameranya. Nah, seperti yang disebutkan tadi, dia ini pakai kamera Leica yang kita tahu pastilah bukan kaleng-kaleng. Dan bagaimana soal hasil dari kamera Xiaomi 13T ini, langsung kita cobain. Oke guys, jadi ini adalah percobaan perekaman di Xiaomi Mi 13T ya. Ini di resolusi 1080 60 fps. Bisa dilihat di sini, ini sih smooth banget ya, kamera ala flagship. Jadi kelihatan smooth, warna hijaunya juga oke banget cuy. Ini sih keren parah sih. Lalu ini percobaan perekaman kamera 13T di resolusi 4K 30 fps ya. Ini sih masih stabil, cuma dia bedanya di laju frame rate nya. Dia lebih sedikit, jadi kelihatan kayak patah-patah cuy. Tapi overall ini masih bagus banget. Dan ini dengan resolusi sama, cuma beda di bukaan lensa. Dia pakai 0,6 coy. Ini masih oke banget, stabilisnya oke. Untuk warnanya di layar sini sedikit mulai rada nggak setajam yang sebelumnya ya. Nah, untuk kali ini percobaan di kamera depannya, ini bisa dilihat di sini warnanya nggak terlalu lebay, juga warna tone kulit juga natural, dia tetap masih kelihatan panas, keringetan juga kelihatan di sini. Ya emang di sini panas banget cuy, sumpah. Tuh. Cuma bedanya dia di highlight ya. Dia highlightnya sedikit naik. Jadi warna-warna
Untuk daun-daun di sini tuh kelihatan ketutupan sama cahaya putihnya cuy. Untuk overall ini bagus sih buat ngevlog. Nah, setelah kalian lihat sendiri hasil coba foto dan video dari Xiaomi 13T ini, menurut kalian gimana? Kalau menurutku sih ini sih gawendeng sih ini. Emang bagus cuy. Dan untuk kalian yang suka ngevlog atau ngerekam sesuatu di jalan atau sambil jalan-jalan gitu, ini tuh udah cukup banget gitu loh. Di samping itu, di samping hasil yang bagus, dia juga punya stabilisasi kamera yang sangat oke. Jadi nih HP memang gacor cuy, masih gacor nih HP di tahun ini. Apalagi ini hanya seri Xiaomi 13T, yang sekarang Xiaomi baru punya yang seri 14. Jadi ini cuma ketinggalan satu seri doang gitu loh. Jadi untuk overall ini HP masih bisa diandelin banget. Ditambah baterai 5000 mAh yang menurut saya pribadi atau menurut penggunaan saya sih bisa mengcover keperluan kita memakai ini HP seharian tanpa ngecas. Itu pun kalau kita bukan main game hyper ya. Kita cuma main game tipis-tipis, cuma mungkin sejam 2 jam, selebihnya buat sosmed, buat WA atau nonton film, ini udah cukup cuy. Kayak gitu. Jadi kalau menurut pribadi saya nih HP emang gawendeng cuy. Gacor. Ini emang masih gacor. Dan itulah review sedikit dari saya, dan akan diteruskan kembali oleh teman saya. Oke, jadi pada intinya itulah review kami tentang si HP Xiaomi 13T ini. Bisa kalian lihat tadi dari spesifikasi dasar, performa, kamera, dan lain sebagainya. Kalian bisa simpulkan sendiri tentang HP ini, apakah cocok buat kalian beli. Untuk sekarang harga pasaran HP ini untuk second di 5 jutaan. Dan sekitar saran menurut saya, buat yang sekarang mungkin kalian masih pakai ini HP, jadi nggak perlu terlalu gegabah buat ganti ke Xiaomi 14T, karena menurut saya perubahannya tidak cukup signifikan. Jadi ini HP masih dapat diandalkan meskipun kalian harus berhadapan dengan 14T sekalipun. Jadi menurut saya, daripada kalian gonta-ganti HP, mending kalian stay dan uangnya bisa digunakan buat keperluan lainnya. Overall menurut saya, dari segi model dan HP, karena ini juga dulu pernah menjadi daily driver saya, ini HP yang cukup enak, cukup nyaman, dan dengan performa yang seperti sedemikian rupa, HP ini juga sanggup untuk keperluan gaming kalian. Oke, itu aja dari kami. Buat yang minat untuk membeli HP ini, kalian bisa langsung kunjungi link di deskripsi. Buruan sebelum diorder orang lain, karena stoknya cuma ini aja. Jadi buat yang minat HP ini, kalian bisa langsung cek link di deskripsi. Oke, itu aja review singkat, bukan singkat sih, review HP Xiaomi 13T pada kesempatan kali ini. Kita akan berjumpa dengan beberapa review HP selanjutnya. Terima kasih, saya Juna, dan Hiyamada mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen tentang ini HP pada kolom komentar di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa di review selanjutnya.